Oke, kemudian yang kedua adalah kita melakukan analisa pada karakteristik output. Nah, di mana pada karakteristik output itu kita memperhatikan perubahan yang ditimbulkan arus basis, yang dimana pada grafik ini itu merupakan garis biru, itu adalah hasil respon hubungan antara arus kolektor dan tegangan VCB untuk beberapa nilai arus emitter. Jadi garis biru di sini, garis biru pada grafik di sini, ini adalah beberapa respon yang terjadi dengan adanya perubahan arus emitter. Di mana respon ini menunjukkan hubungan yang berbeda juga antara arus kolektor dan tegangan kolektor basis. Nah, dalam grafik ini yang kita perhatikan pertama ada 3 buah daerah yang harus kita perhatikan. Ada active region, ada cut-off region, dan saturation region. Nah, cut-off region itu adalah daerah yang dimana transistor masih cut-off, masih belum bekerja. Dimana bisa dilihat cut-off region itu terjadi saat arus emitter itu pada 0 mA. Jadi cut-off region itu terjadi saat arus emitter 0 mA. Jadi meskipun tegangan VCB bisa dilihat warna biru di sini adalah respons saat arus emitternya 0 mA, arus pada kolektor itu tetap pada 0 mA juga. Jadi meskipun VCB itu dinaikkan hingga 40 volt di sini, arus kolektornya tetap 0 karena arus emitter dia 0 mA juga. Jadi kita kembali melihat rangkaiannya. Sehingga bisa dilihat di sini dengan input merupakan arus emitter dan output merupakan arus kolektor. Dengan arus emitternya masih 0 mA, arus kolektor itu juga akan menjadi 0 mA. Meskipun tegangan antara kolektor dan basisnya dia ditingkatkan hingga 40 volt dari grafik ini. Ini adalah daerah cut-off atau daerah saat transistor masih belum aktif. Kemudian ada daerah saturation region. Daerah saturation region itu terjadi saat VCB itu kurang dari 0 volt. Jadi meskipun ada yang terjadi pada daerah saturation region itu adalah proses arus pada kolektor itu menuju ke nilai yang sama dengan arus emitter. Nah, di mana hal ini terjadi saat arus tegangan pada VCB, tegangan antara kolektor dan basis, dia kurang dari 0 volt. Inilah daerah saturation region. Proses dia menuju ke nilai saturasinya. Kemudian ada active region, yaitu daerah di mana transistor pada keadaan aktif. Nah, keadaan aktif di sini adalah keadaan yang memberikan nilai arus atau transistor dia aktif untuk menyuplai arus. Di mana bisa dilihat saat arus emitter, contoh di sini adalah 4 mA, grafik biru di bawahnya adalah respons yang terjadi. Di mana saat arus emitternya itu 4 mA, maka akan arus pada kolektor, arus kolektor adalah arus pada grafik ini adalah sumbu vertikalnya, di mana pada saat emitter dia bernilai 4 mA, sumbu vertikal pada grafik respons yang terjadi adalah pada 4 mA juga. Kemudian saat 5 mA, arus pada kolektor yang terjadi juga 5 mA. Sehingga perubahan pada VCB, pada konfigurasi common base ini, perubahan VCB yang dimulai dari 0 hingga 40 atau 30 sekian di sini, itu akan memberikan arus
kolektor yang sama untuk nilai arus emitter. Misal 6 mA, maka arus pada kolektor dia juga akan memberikan nilai 6 mA. Nah, ini selaras dengan rumus arus emitter adalah arus kolektor ditambah arus basis. Dimana karena pada arus basis dia itu sangat kecil sekali, menyebabkan arus emitter itu bisa saja atau bisa kita misalkan nilainya sama dengan arus kolektor. Nah, ini adalah respon yang terjadi pada output. Di mana grafik biru di sini yang ada beberapa nilai adalah hubungan antara arus kolektor yang merupakan sumbu vertikal di sini dan tegangan VCB yang merupakan sumbu horizontal di sini untuk setiap perubahan nilai arus emitter.